Mama, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini, Mama? Baik dan sehat. Semoga kalian sehat. Mama, kebetulan saya ada tugas dari kantor. Saya ingin mewawancarai Mama terkait dengan bagaimana Mama mengambil keputusan untuk menjadi seorang. Jika saya langsung saja ke soal Mama, bagaimana Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, baik itu dari Mario yang buat. Saya Kasus ya. Yang pertama mungkin kita libatkan semua pihak. Yang pertama orang tua atau para stakeholder. Yang kedua kita identifikasikan masalah kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah kita buatkan di dalam KSP kita, di dalam visi kita. Kemudian kita juga harus minta pendapat dari rekan sejawat untuk ke teman-teman para sekolah. baik Mama. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kerjasama Mama dengan rekan guru, pengawas dan juga stakeholder yang lain itu sangat bagus, luar biasa sekali Mama. Nah, untuk soal nomor 2, jika ada kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana cara Mama untuk menyelesaikan? Jika ada kasus yang seperti itu, yang pertama mungkin kita identifikasi dulu kasus itu. Setelah identifikasi, sama seperti yang pertama tadi, kita sesuaikan lagi dengan nilai-nilai yang sudah kita buatkan dalam KSP kita, misalnya kejujuran, kedisiplinan, keadilan, dan lain-lain. Kemudian kita pertimbangkan dampak yang akan terjadi. Bila terjadi masalah itu, kita pertimbangkan dampak yang akan terjadi, baik itu jangka panjang atau jangka pendek, juga jangan sampai berpengaruh terhadap anak. Di dalam pengambilan keputusan ini mengidentifikasi disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam KSP dan juga mempertimbangkan dampak. Baik Mama, hal apa saja yang menurut Mama efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Cara-cara efektif, yang pertama saya harus komunikasikan dengan teman-teman guru, selain dengan teman-teman guru, dengan pengawas, orang tua, atau dengan para stakeholder atau para sekolah. Kemudian saya juga harus dalam mengambil keputusan itu harus adil dan bersifat objektif. Yang benar dalam pengambilan keputusan itu perlu ada komunikasi supaya tidak ada miskonsepsi antara masalah. Baik Mama, hal apa yang selama ini terjadi yang mungkin menjadi tantangan bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan? Dan harus keputusan tantangannya itu banyak. Yang pertama, kalau menurut Mama, yang pertama informasi kasus itu yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, tergolakkan hati itu sebagai manusia pasti ada rasa belas kasihan. Yang berikut lagi, masukan dari teman guru atau dari orang tua, dari para stakeholder yang membingungkan sehingga menyebabkan saya untuk susah mengambil keputusan. Dimana misalnya dalam pengambilan keputusan itu pasti selalu ada rasa kasihan atau rasa empati. Jadi bagus Mama mempertimbangkan semuanya. Adakah faktor yang selama ini memudahkan Mama dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, faktor-faktor yang memudahkan itu mungkin yang pertama
masalah yang jelas, masalahnya jelas, kemudian informasi tentang masalah itu saya sampaikan ke teman-teman dekat saya, teman guru pasti, kemudian orang tua, dan tidak kalah pentingnya juga disampaikan kepada pengawas binaan, mungkin ada solusi-solusi yang bagus. Kemudian satu hal yang ini penting dalam mengambil keputusan itu harus bertanggung jawab, adil, tidak boleh tidak adil. Memang dalam pengambilan keputusan, apakah mama itu mengambil keputusan itu secara langsung atau didaftarkan? Kalau soal mengambil keputusan itu tergantung pada masalah yang terjadi. Nah, kalau masalah yang terjadi itu harus cepat diselesaikan, ya diselesaikan di tempat. Kalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan tertunda, itu saya siapkan jadwal, materi untuk penyampaian dalam rapat, kemudian buat undangan rapat itu mungkin saya butuh para pengawas mungkin, atau orang tua atau pengurus komite yang bisa membantu saya. Mama, dari semua hal yang sudah mama sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa petik dari kata-kata masalah? Hal baik ya yang bisa saya ambil dari kata-kata ini. Yang pertama mungkin dapat meningkatkan pemahaman dalam menghadapi kasus. Kemudian saya selalu berpikir kritis bila menghadapi masalah itu sehingga dapat mengambil solusi yang tepat. Memacu saya untuk memahami tentang etika, mencari tahu tentang etika. Kemudian dapat meningkatkan kebiasaan saya untuk selalu berkomunikasi kepada orang-orang penting. Mungkin kalau ada masalah sehingga saya tidak mengambil keputusan sendiri. Baik mama, jadi mama berpikir kritis seperti luar biasa. Terima kasih untuk waktu mama saya hari ini. Saya bisa mengetahui bagaimana cara-cara mengambil sebuah keputusan yang bijaksana, dari identifikasi masalah, bagaimana berkomunikasi dengan guru, pengawas, dan juga stakeholder, baik itu orang tua. Ini merupakan sebuah hal yang baru bagi saya, dan mungkin saya akan bisa terapkan di kelas. Terima kasih mama, waktunya. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Selamat siang mama. Siang dan Apa kabarnya hari ini? sehat selalu, puji Tuhan. Oke, syukurlah kalau semuanya sehat. Mama, kebetulan saya ini ada tugas dari program pendidikan guru penggerak. Saya ingin mewawancara mama terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan. Apakah mama ada waktu? Ada waktu, selalu siap. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya langsung ke pertanyaan mama. Untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana mama mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, sebagai pemimpin di sekolah ini, tentunya saya selalu mengalami kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Cara pertama yang saya lakukan itu mengidentifikasi kasus dengan melihat dan memahami kasus-kasus tersebut. Dan untuk memahami kasus tersebut, saya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Tentunya di dalam berhubungan dengan pihak-pihak itu, yang pertama itu melakukan pertimbangan yang berdasarkan peraturan atau yang berbasis rasa peduli. Sebagai pimpinan, saya menemukan begitu banyak kasus
kasus tersebut benar, kedua-duanya benar, tetapi saling bertentangan. Itu yang dikenal dengan dilema etika tadi. Dan mengidentifikasi kasus, kemudian melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Oke, bagus sekali ya Mama. Mama sudah bisa mengidentifikasi kasus-kasus. Setelah itu saya melihat kerjasamanya Mama dengan rekan guru dan juga stakeholder yang lain itu sangat bagus dan luar biasa. Dalam mengambil keputusan Mama juga melihat pertimbangan-pertimbangan. Baik Mama, jika ada kasus yang benar-benar sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana cara Mama untuk menyelesaikannya? Kalau kasus yang dua-duanya sama-sama benar, itu saya harus memilah dulu di dalam kasus yang sama-sama benar itu apakah dia menyangkut pribadinya atau menyangkut banyak orang. Kemudian yang mengandung nilai kebenaran tadi, rasa adil, rasa belas kasihan, apakah dampaknya, apa dampaknya itu untuk sekarang, juga dampaknya untuk yang masa yang akan datang. Oke, baik Mama, jadi dampak untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Memang benar-benar mengambil keputusannya itu secara adil. Prosedur pengambilan keputusan seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini? Oke, saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama itu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu saya melakukan rapat kecil dengan pihak-pihak tadi. Yang tentunya keputusan yang kami ambil itu berdasarkan peraturan yang ada di sekolah, juga ada rasa peduli di dalam mengambil keputusan. Oke, baik Mama, memang benar. Untuk mengambil sebuah keputusan kita perlu kerjasama dengan orang lain. Terkadang lebih banyak di rasa kasihan ya Mama. Iya. Baik, Mama, hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema ITK? Jadi semua kasus yang saya hadapi itu, ketika mengambil keputusan yang benar itu, saya harus keputusan itu harus bersifat objektif. Saya tidak melihat orangnya, tapi saya melihat kasus itu. Setelah melakukan komunikasi tadi, menyederhanakan masalah itu, kasih sederhanakan dia supaya tidak menyebar luas, tidak menyebar kasus itu. Luar biasa ya Mama. Jadi benar-benar objektif, tidak pakai rasa kasihan. Oke, baik. Hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Mama dalam pengambilan keputusan? Itu yang pertama itu, apakah keputusan itu diterima oleh banyak orang. Seperti ini, ketika saya mengambil keputusan, apakah diterima oleh rekan-rekan guru, ataukah saya berdasarkan saya punya keinginan sendiri, saya punya keputusan sendiri. Kemudian keputusan itu resiko untuk rekan guru, resiko untuk lembaga ini, juga resiko untuk pribadi saya. Dalam menyelesaikan masalah, apakah Mama langsung dilaksanakan hari itu juga atau ada jadwal khusus? Karena ketika menghadapi banyak masalah itu, memang saya tidak ada jadwal khusus, tetapi saya identifikasi, saya tentukan yang menjadi prioritas dengan melihat masalah yang menjadi prioritas utama itu saya dahulukan. Kemudian yang masalah yang kecil-kecil itu saya tunda dulu, sehingga dalam mengambil keputusan itu yang terakhir itu, bahwa keputusan itu harus berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru atau hanya kepada sekolah saja. Ya, Mama, betul sekali ya, harus berpihak pada murid. Oke, baik Mama, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Mama dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu menyelesaikan di tempat. Misalnya di sekolah saya tidak perlu keluar ke rumah atau apa, tapi yang memudahkan saya itu tempat. Kemudian dengan orang-orang yang saya hadapi, bahwa
kasus yang saya alami itu siswa yang alami dan orang tua itu berada di sekitar. Jadi saya sudah terbiasa dengan kondisi mereka, latar belakang mereka. Jadi kasus-kasus yang selama ini Mama hadapi hanya sekitar kasus anak-anak di sekolah Iya, dan iya. juga orang tua yang Iya, memang iya. sudah memiliki komunikasi positif yang baik. Iya, Ya, iya. Mama. Baik Mama, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang sudah kita bicarakan dari tadi. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari percakapan kita siang hari ini? Itu bahwa prinsip yang saya belajar dari ini, bahwa prinsip-prinsip yang saya temukan dari semua keputusan yang saya ambil itu berpihak pada murid, kemudian dengan melihat pada kepentingan guru apabila masalah itu dihadapi oleh guru. Oke, baik Mama, terima kasih banyak. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari Mama hari ini terkait bagaimana pengambilan keputusan itu harus berpihak pada murid, bagaimana melihat pertimbangan-pertimbangan dari rekan-rekan guru. Terima kasih banyak Mama. Semoga apa yang saya dapatkan dari Mama ini saya bisa terapkan di kelas